إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شورب النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti Sayyid al-Imam Jamaluddin Abdullah bin Yusuf Ibnu Hisham Al-Ansari Sayyid al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyid al-Imam Ahmad bin Husin Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyid al-Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyid al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Samad ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikh min Allah al-Karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajati bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'aribim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wal masyhuru annahu furida bisanati sadisati minal hijrati. Wal masyhuru bermula pendapat yang masyhur annahu annal hajja bahwa haji itu furidah difardukan atau diwajibkan bisanati sadisati pada tahun ke-6 minal hijrati daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Maka dapat dipahami kewajiban haji itu selama di Mekah tidak ada. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hijrah pindah ke Madinah. Tahun pertama belum ada perintah haji.
Tahun kedua Nabi di Madinah belum ada perintah berhaji. Tahun ketiga belum ada. Tahun keempat belum ada perintah haji. Tahun kelima belum ada juga perintah haji. Baru tahun keenam Nabi berhaji. Paham? Baru ada perintah berhaji. Nah, apakah Nabi waktu itu langsung berhaji atau tidak? Ini terkait sejarah. Yang jelas dulu, kada sebegitu langsung Nabi melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena kondisi belum aman. Paham? Nabi kan di Madinah. Pahami. Naik haji itu kan ke Makkah. Paham? Nabi pindah ke Madinah itu karena kondisi Makkah sudah payah. Nabi pindah ke Madinah itu karena perintah Allah, karena Nabi di Makkah sudah tidak tahan lagi. Mendapat serangan, mendapat tantangan, bahkan Nabi hendak dibunuh di Makkah. Oleh apa? Oleh orang-orang Quraisy, orang-orang yang benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah diperintahkan Allah pindah. Sewaktu perintah haji ini, Islam di Makkah belum dikuasai. Paham? Artinya apa? Kondisi Makkah belum aman. Maka ada yang disebut proses-proses untuk menuju hal itu. Makanya ada yang disebut dengan Yaumul Fathi Makkah. Ada hari kemenangan, direbut kembali kota Makkah. Dalam Quran itu ada surah Al-Fatah. Fatah itu artinya kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubinah. Lalu ada ayat iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, engkau lihat manusia masuk Islam afwaja, berbondong-bondong. Itu setelah Islam direbut kembali, kota Makkah direbut kembali oleh Rasulullah, mendapatkan kemenangan. Sewaktu dipardukannya ini haji, Islam atau Makkah belum dikuasai oleh Rasulullah. Namun perintahnya sudah ada. Nah, berarti Nabi melaksanakan haji itu hanya beberapa kali ya. Dalam satu riwayat, Nabi melaksanakan haji itu 3 kali. Kenapa? Nabi di Madinah itu hanya 10 menuju 11 tahun meninggal. Wakilah, dan dikatakan orang bil khamisati, pada tahun ke-5 Hijrah.
Waqila, dan dikatakan orang qablal hijrati, sebelum pindah ke Madinah. Yang masyhur adalah tahun ke-6 hijrah Nabi. Yang masyhur. Wala yajibu bi asli syar'i illa marratan. Wala yajibu, dan tidak wajib haji itu bi asli syar'i, dengan dasar hukum agama, illa marratan, kecuali satu kali. Jadi haji itu kewajibannya seumur hidup sekali, itu pun kalau mampu. Kalau mampu. Malah di sini diriwayatkan Nabi 2 kali aja naik haji. Coba lihat. Di annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahujja, tidak berhaji, ba'da fardil haji, kecuali atau setelah dipardukannya haji, ila marratan wahidatan, kecuali satu kali. Nabi itu melaksanakan haji setelah kewajibannya. Itu sekali aja. Dan itu pun disebut hajatul wada, haji perpisahan. Setelah itu Nabi meninggal. Berarti tahun ke-6 tahun ke-6 dipardukan haji, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, kurang lebih ke-10, ke-11 baru Nabi haji. Kenapa? Tahun itu Nabi meninggal. Namun sahabat sudah ada yang berdahulu naik haji. Nabi berdudi. Nah makanya dengan dalil ini, naik haji itu seumur hidup sekali aja kewajiban. Makanya ada sebuah wacana pemikiran pemerintah ya. Wallahu alam, apa diterima masyarakat, apakah datu, wallahu alam. Demi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Islam Indonesia supaya jangan lawas menunggu, orang naik haji cukup sekali aja, nang sudah itu jangan lagi naik haji. Kada usah diizinkan lagi. Tapi ini belum menjadi keputusan, karena harus disetujui oleh DPR. Harus peraturan itu digodok, mendengarkan suara masyarakat, mendengarkan DPR. Kenapa? Karena sekarang ini rahmatai, orang naik haji itu kelawasan menunggu. Bisa sampai 30 tahun. Ika merahmat, hari ini, tahun ini mendaftar naik haji. Jangan-jangan 30 tahun sampai 40 tahun kemudian hanya naik haji, hanya berangkat. Saking banyaknya yang menunggu, antrian. Menikam sampai 40 tahun hanya sampai antriannya itu. Kamu umur berapa? 20? Berarti kamu umur 60 hanya berangkat. Itu kalau mendaftar tahun ini. Kalau orang daftar haji sudah umur 40 tahun, 30 tahun kemudian baru berangkat, mau umur 70 lah. Ya kan? Makanya agak rumit sekarang ini. Kalau kita masuk ke dalam naik haji yang disebut dengan haji reguler. Oh beda kalau orang haji plus.
Haji plus juga itu bisa 3-4 tahun hanya berangkat dan biayanya larang. Oh bisa orang tahun ini mendaftar, tahun ini juga berangkat, itu ada yang disebut dengan haji porada. Tapi biayanya 300 jutaan per orang. Sanggup? Kalau haji reguler paling 50 juta lah dilarangkan. Andre, 50 juta dilarang. Bila hendak langsung berangkat, ya haji porada nang kayak pejabat. Tahun ini berangkat. Berapa? 300 juta. Kada sanggup dia. Nah makanya reguler sampai 40 tahun. Mamun sampai 40 tahun nunggu. Bahuban rahmat. Ya kan? Nah, kadang-kadang. Dan ini bukan di Indonesia aja rahmat. Di Malaysia saking kenapa terjadi? Karena kuotanya, jatahnya itu dikurangi oleh Saudi Arabia. Paham? Dan itu ada ukurannya, mereka ada hitungannya. Informasinya kalau 1.001, kalau kada salah, 1.000 umat Islam satu nang naik haji. Berarti kalau 1.000.000 berapa? Enggak ada 1.000.000 ya. Kalau 1.001, 1.000.000 itu berapa? Berapa? 1.000 kali 1.000 1.000.000. Berarti kalau 1.000.000 umat Islam seikong, kita penduduk Islam, penduduk kita berapa? 300 juta. Berarti berapa? Berapa nang berangkat? 300 orang aja. Iyalah. 300 orang aja. Nah makanya dihitung, itu ada kalkulasinya. Kalau kada salah 1.000 seikut. 1.000 umat Islam di Indonesia ini dapat seikong, hitungannya 1.000 dapat seikong. Berarti kalau 1.000.000 dapat berapa? 1.000 lah. 10 juta 10.000, 100 juta 100.000, ya kalau lah 100.000. Dan kita se-Indonesia. Paling berapa kita nih? Sementara namun daftar banyak. Paham, Ri? Terus pemerintah Saudi juga kadang-kadang juga sebanyak-banyaknya kada bisa, karena ada penampungannya. Nampung mereka sangguplah menampung. Umpama kalau hendak banyak, tahun ini pemerintah Saudi Arabia sanggup melayani 5 juta orang haji. Nah, itu hebat. Ada nih kan sampai deh. Pelayanannya, ayo pikirkan, di Padang Arafah tuh 5 juta manusia deh. Di Mina tuh harus melayani 5 juta manusia. Dengan kemahnya, pelayanan semuanya, makan 5 juta. Sangguplah.
Berat kada? Berat. Nah maka untuk memberi kesempatan yang lain, ada berita pemerintah ingin menerapkan atau mengolah peraturan orang cukup seumur hidup sekali aja naik haji. Cukup kayak itu. Kenapa? Oh kita ini ada yang tiap tahun masih. Haji porada ada deh. Tapi itu kan jadi masalah tuh, lain fasilitasnya. Ada dulu aturannya 5 tahun. Bila sudah 5 tahun boleh. Bila sudah 5 tahun boleh. Nah, yang pasti secara hukum, asal hukum agama, wajibnya haji itu seumur hidup sekali. Lah dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan haji setelah ada kefarduan haji kecuali hanya 1 kali. 1 kali itu pun setelah itu Nabi wafat. Itu haji disebut hajjatul wada, haji perpisahan. Walikaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja hajjatan, man hajja, barang siapa berhaji, hajjatan 1 kali haji, faqad ada fardahu, maka sungguh telah menunaikan ia fardahu akan kefarduannya. Bila orang sekali naik haji, ujar Nabi sudah ingin melaksanakan kefarduan, melaksanakan kewajiban, melaksanakan rukun Islam. Wa mal hajja saniyatan, wa man hajja saniyatan, barang siapa berhaji 2 kali, faqad dayana rabbahu, maka sungguh menghutangi ia akan Tuhannya. Bahasanya Nabi menghutangi, bahasa kita sunat didambit. Faqad dayana rabbahu, sungguh menghutangi ia akan Tuhannya. Maksudnya sunnah. Jadi yang kedua bahaji itu sunnah aja. Wa man hajja salasa hujajin, siapa yang berhaji 3 kali haji, haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nari. Haramallahu, maka mengharamkan oleh Allah, sya'rahu akan bulu-bulunya, wa basyarahu dan kulitnya, 'alan nari atas api neraka. Jadi bila orang berhaji 3 kali, bulu dan kulit ini haram disentuh api neraka. Menaram do berarti ke surga. Wa huwa ma'lumun minad dini bidarurati. Wa huwa, dan bermula haji itu ma'lumun, dapat diketahui. Ma'lumun, dapat diketahui, minad dini, dari agama, bidarurati, dengan mudah. Yalah, orang tahu aja kita, orang sekolah sanawiyah gin tahu bahwa haji itu bagian daripada rukun Islam. Fayakfuru jahiduhu, maka menjadi kafir orang yang mengingkari haji,
illa kecuali ingkana qariba ahdin bil islami, jika adalah ia baru masuk Islam. Kecuali orang tuh hanya masuk Islam, belum tahu tentang kefarduan haji. Au nasya'a, atau hidup ia bibadiyatin, di satu desa, di satu lembah, ba'idatin yang jauh, anil ulama, dari ulama. Titik. Itu masalah haji. Sekarang umrah. Umrah itu kayak apa? Wal umratu fardun fil azhar. Bermula umrah yaitu fardu juga fil azhari, pada pendapat yang paling zahir. Sepaket haji lawan umrah. Wa amma khabaru Tirmizi an Jabirin, adapun hadis riwayat Imam Tirmizi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil umrati, tentang umrah. Awajibatun hiya, apakah wajib itu umrah? Tadi kan kau nang zahir umrah itu pun hukumnya fardu. Tapi ada hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi memadahkan tidak wajib. Itu kayak apa? Paham ya? Ini bunyi hadisnya. Nah, hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Nabi ditanya sahabat tentang umrah. Umrah itu ya Rasul wajibkah kadakah? Dijawab oleh Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, la, ujar Nabi kada wajib. Nah, namun wa in ta'tamiru khairun, jika dia berumrah itu lebih baik. Nah, adapun hadis ini ittafaqal hufazu, pakat, maka sungguh ittafaqal hufazu, sepakat para hafiz ahli hadis ala dha'fihi, atas dhaifnya itu hadis. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Jabir bin Abdullah yang Nabi mengatakan umrah itu tidak wajib sekali, namun jika dia berumrah itu baik. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Habis. Kemudian wala tajibu fil umri, dan tidak wajib dalam seumur hidup bi asli syar'i, dengan dasar agama, illa marratan, kecuali satu kali, kal haji, seperti berhaji. Maka jadilah sepaket ya. Lalu jadilah kaina hukum haji itu ada 3 macam. Ada ngarannya haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Nikinan di bab sini dibahas. Kayak apa? Ada orang itu berihram langsung ihram haji dan ihram umrah, itu disebut haji qiran. Ada orang ihramnya itu
haji dulu baru umrah, itu namanya tamattu. Haji tamattu. Ada berumrah dulu baru berhaji, itu namanya haji ifrad. Cuma tetap sepaket melaksanakannya. Ada haji, ada umrah. Haji wajib dan umrah wajib. Adapun yang kita ini umrah sunat. Umrah wajib itu dilaksanakan di bulan haji. Paham Rahman? Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan, yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah bulan untuk melaksanakan haji dan umrah. Umrah wajib. Waqad yajibani aksaru min marratin. Waqad dan terkadang yajibani wajib keduanya haji dan umrah aksara lebih min marratin dari satu kali. Oh bisa saja haji itu wajib lebih dari satu kali, umrah wajib lebih dari satu kali, li'aridin karena alasan mendatang. Li'aridin karena alasan mendatang, contohnya nazarin, li'aridin nazarin karena alasan mendatang nazar, orang bernazar. Nah, itu wajib tuh. Aku bila inya sembuh tahun ini dari penyakit, bernazar aku naik haji. Nazar kan? Begitu sembuh naik haji tahun ini. Wajib ini tetap. Bukan sunat, padahalnya sudah berhaji, wajib itu. Umrah kayak itu juga. Bila inya dinazarkan, dia menjadi wajib. Nah, au qada'in atau mengqada' inda ifsadil tatawwu'i, ketika rusaknya yang sunnah. Wa wujubuhuma, bermula kewajiban haji dan umrah alat tarahi, atas lambat, indana menurut kita Imam Syafi'i. Kewajiban haji itu segera apa lambat? Menurut Imam Syafi'i boleh lambat, kadang harus segera kadang. Nah, wa amma indal imami Malikin wal imami Ahmad, dan adapun menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, fa'alal fauri, maka wajib segera. Berat berat ini, wajib segera. Walaysa li Abi Hanifah nasun fil masalah, tidak ada bagi mazhab Hanafi keterangan dalam ini masalah. Imam Hanafi kadang bahas masalah wajib kadanya. Waqad ikhtalafa sahibahu, namun murid Imam Hanafi berbeda pendapat. Siapa murid Imam Hanafi? Satu Syekh Yusuf, dua Syekh Muhammad. Pakat sungguh ikhtalafa, berbeda keduanya. Ikhtalafa berbeda sahiba, dua orang murid Imam Hanafi. Siapa dua orang murid Imam Hanafi itu yang berbeda pendapat? Yang pertama Imam Muhammad, yang kedua Imam Yusuf. Faqala Muhammadun, berkata Muhammad, muridnya Imam Hanafi. Ujar Muhammad, alat tarahi, lambat atau tidak bersegera. Alat tarahi, tidak bersegera. Tidak bid. Alat tarahi, tidak segera.
Wa qala Abu Yusufa, dan berkata Abu Yusuf, alat tarahi, belum segera. Jadi Imam Syekh Yusuf muridnya Imam Hanafi, mazhab Hanafi, jadi itu segera juga. Habis. Sekarang ada pertanyaan, Ri, kamu duit bahaji kah, kawin kah? Ini duit nih cukup bahaji, cukup agan nikah. Yuk kawin kah bahaji kah? Ya berapa? Kamu ada duit teramatai 50 juta. Hagan kawin kawa, hagan haji kawa. Nah baramat kan kawin kah haji kah? Nah iya nah. Walau ta'aradal haji wan nikah. Jikalau ta'arada, bertentangan, al haji wan nikah, bahaji dan nikah. Mana nang bagus? Ada duit 50 juta, bahaji kah, nikah kah? Fal afdalu, maka yang lebih afdal, yang lebih baik, liman lam yakhaf al ananata, bagi orang yang tidak khawatir anah, berbuat zina, yang baik takdimul haji, mendahulukan haji. Nang bagus bahaji pang rawat teh mun nyatahan kawa menahan nih, aku bahaji aja dulu nah, nikah gampang ya bahaji ada. Bagi orang nang kada khawatir berzina. Wali khaifil anati, bagi orang yang khawatir berzina, takdimun nikah, lebih baik berdahulu nikah. Bal yajibu alaihi, bahkan wajib atasnya zalika itu haji intahaqqaqa, jikalau meyakinkan atau pasti berzina, au galaba ala zannihi, atau kuat atas sangkaannya, al wuqu'a, jatuh fi zina, dalam berzina. Walau mata qablal haji, jikalau dia mati sebelum berhaji, fi hazihil halah, dalam ini keadaan, lam yakun asiyah, tidak berdosa. Oh nikah dulu lalu kada sampat naik haji kada bapak. Yo, pek kamu kon berhaji, kon umrah. Itu gantung bila ikam kada pacaran berzina juga tahan aja berhaji habis kayak. Lebih afdal berdahulu haji. Bila inya khawatir terjadi perzinahan atau menyangka kuat akan berzina, ya sudah nikah. Kir dahulu nama. Haji kan nikah. Kir jauh mana ada duit 50. Kamu anak bahaji terserah, anak nikah dulu terserah. Apa kir? Ada sudah jawabannya kalau ada jawaban keterangannya ada. Habis. Kitab Ahkamil Haji ila akhir wallahu a'lam. Bismillah. Al-Fatihah.